Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berjumpa kembali di ibadah 29 Maret 2020 meskipun lewat online. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Roh Kudus hadir bersama-sama kita. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang saya ambil di dalam kitab 1 Samuel pasal 17. Kita membaca ayat yang ke-45. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul mengalahkan raksasa yang menghadang. Mari kita akan membaca bersama-sama 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Bapak Ibu Saudara terkasih, hari-hari ini kita sedang menghadapi sebuah raksasa yang disebut dengan COVID-19. Kita tidak tahu apa yang terjadi berikutnya terhadap wabah ini, tetapi yang kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak pernah tinggalkan dan biarkan kita. Dia adalah Allah yang selalu memberikan kuasa kepada kita, bahkan menyatakan mujizatnya bagi kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat yang kita baca berkisah tentang seorang yang bernama Daud. Orang biasa, bukan tentara, tetapi dia berani melawan raksasa Goliat. Apa yang menjadi rahasia kenapa Daud bisa menjadi orang yang begitu luar biasa berani menghadapi Goliat? Yang pertama Bapak Ibu, Daud tidak memiliki tawar hati. Tawar hati adalah satu keadaan di mana orang merasa putus asa, takut, gelisah, khawatir akan hidupnya. Kita coba membaca di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Hari-hari ini banyak orang merasa takut dan khawatir akan wabah corona ini. Tetapi kita percaya sebagai anak-anak Tuhan bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah berjanji bahwa kita akan diberikan kekuatan untuk menanggung segala perkara, bahkan perkara yang disebut dengan COVID-19 ini. Bapak Ibu, jangan tawar hati, jangan merasa sedih hati, gelisah, khawatir dan takut. Percaya kepada Tuhan, karena Tuhan akan bertindak sesuai dengan kekuatan dan kuasa-Nya. Jangan pernah engkau menjadi orang-orang yang kalah, karena Tuhan berkata bahwa kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun musibah, sebesar apapun wabah yang sedang terjadi hari-hari ini, kita tidak boleh tawar hati. Kita harus belajar menjadi kuat dan tegar di dalam menghadapi persoalan apapun. Seperti Daud, dia tegar menghadapi persoalan yang sangat besar, yaitu raksasa Goliat. Dan Tuhan bertindak atas kehidupan Daud, dan Daud mengalami kemenangan. Yang kedua Bapak Ibu, yang menjadi rahasia bagaimana kita bisa menang terhadap raksasa yang menghadang kehidupan kita adalah pengalaman hidup. Mari kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 34 dan 37. 1 Samuel 17, 34, 37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini bisa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, "Pergilah,
Tuhan menyertai engkau. Yang kedua adalah mari kita akan memiliki pemikiran yang sungguh bahwa kita berpengalaman bersama dengan Tuhan. Mungkin tahun-tahun lalu atau beberapa tahun yang lalu kita menghadapi masalah yang lebih besar dari wabah ini. Karena wabah ini berdampak buat ekonomi kita, berdampak buat keuangan kita, berdampak buat sosial kita, bahkan berdampak dalam kehidupan psikis kita. Tetapi mungkin kita pernah punya pengalaman hidup yang sama dan kita bisa lalui bersama dengan Tuhan. Daud memiliki pengalaman hidup yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dia mengalahkan singa, beruang, binatang-binatang buas. Dan saat ini dia menghadapi sebuah raksasa yang disebut dengan Goliat. Pengalaman hidup itulah yang membawa Daud berani untuk menghadapi masalah-masalah itu. Bapak Ibu, mungkin kita pernah mengalami masalah-masalah besar saat ini. Percayalah bahwa kalau Tuhan sudah menolong kita di waktu yang lalu, maka Tuhan akan menolong kita saat ini, dan bahkan Tuhan akan menolong kita di masa yang akan datang. Yang ketiga, Bapak Ibu, rahasia menjadi menang terhadap masalah yang sedang menghadang adalah bersandar pada Allah. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan ombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan nyawa mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Bapak Ibu, mari kita akan memiliki sandaran yang benar. Tuhan Yesus adalah sandaran yang benar kita. Wabah boleh terjadi, dampaknya boleh terjadi atas kehidupan kita. Tetapi kalau kita punya kekuatan untuk kita bersandar yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, percayalah, engkau akan tetap kuat. Percayalah bahwa engkau akan tetap bisa bertahan menghadapi segalanya. Dengan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertempur bagi kita. Dia akan berperang bagi kita, dan Dia akan memberikan kemenangan bagi kita. Yang terakhir, Bapak Ibu, yang keempat, melangkah dengan iman. Inilah rahasia kenapa Daud bisa menang terhadap Goliat, karena dia melangkah dengan iman. Kita perhatikan di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 49 sampai 50. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Kita perlu iman. Bahkan iman sebesar biji sesawi pun yang sangat kecil, itu bisa memindahkan gunung, firman Tuhan katakan. Kita harus punya iman bahwa kita bisa melalui masalah-masalah ini. Kita harus punya iman bahwa kita akan menang terhadap segala hal yang sedang terjadi. Keadaan boleh tidak baik di mata kita, tetapi ingat bahwa Tuhan memiliki rancangan-rancangan yang indah buat kita, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan hari depan yang penuh harapan buat setiap kita. Mari Bapak Ibu, jangan kendorkan imanmu. Mari kita memiliki iman yang lebih lagi di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup dan Tuhan mampu. Jangan pernah tunda-tunda apa yang dapat kita lakukan. Jangan khawatir dan jangan takut untuk melakukan keputusan-keputusan yang kau harus ambil. Jangan ragu untuk melangkah maju bersama dengan Tuhan. Satu langkah sederhana bersama dengan Tuhan akan membawa kepada kita kemenangan demi kemenangan. Sebagai hamba Tuhan, saya menasihatkan kepada Bapak Ibu,
rahasia Daud ini. Kita menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang melangkah dengan iman, orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, orang-orang yang memiliki pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, dan orang-orang yang tidak memiliki tawar hati. 1 atau 3 ayat firman Tuhan terakhir yang saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sebagai penutup renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur 18 ayat 32 sampai 35. Mazmur 18 32 sampai 35. Sebab siapakah Allah selain daripada Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Mari Bapak Ibu, kita akan siap dengan iman kita, siap dengan hikmat kita untuk menghadapi wabah ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara terkasih yang sudah menikmati firman Tuhan ini. Terus berserah kepada Tuhan, terus andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Bapak Ibu, kita sudah di akhir dari ibadah online kita. Tiba saatnya kita akan berdoa untuk persembahan dan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pagi hari ini karena Engkau berkarya dengan luar biasa di dalam setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau hadir dengan keluarga kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Meskipun kami tidak berkumpul secara konvensional di gereja, tapi kami percaya gereja-Mu sudah ada di dalam hati kami, dan Engkau sudah hadir bertata di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Berkati rumah tangga mereka, lindungi jagai, berkati pekerjaan usaha yang terdampak oleh COVID-19, supaya Tuhan bangkitkan kembali dan semuanya bisa berlangsung dengan baik, dengan normal Tuhan. Berkati setiap anak-anak kami yang meskipun belajar di rumah, tapi kami percaya Engkau sendiri akan hadir memberikan hikmat kepada mereka. Berkati orang-orang tua yang membimbing anak-anak kami untuk belajar. Beri kesabaran dan kekuatan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mari Bapak Ibu, kita akan mengangkat amplop persembahan kita. Bapak di dalam kerajaan surga, di tangan kami sudah ada amplop persembahan kami. Kami mau memberi perpuluhan persembahan khusus kami. Kami mau memberi dengan sukacita. Kami mau memberi dengan kerelaan hati. Kami percaya Tuhan bahwa semua berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami, yang akan kami kembalikan lewat persembahan persepuluhan maupun persembahan khusus kami, akan dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan-Mu. Pagi hari ini, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua percaya katakan, amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus